Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Swayamwara di Wilwadikna. Seri ke-539 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Malik sebagai Rawadeng, Harry sebagai Rayuyu, Mogan sebagai Rapangsa, Benny sebagai Rabanyak, Atu Burhan sebagai Wong Agung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Rakuti dan Rasmi pergi menuju alun-alun kota Raja Majapahit. Setibanya di sana, mereka berhenti di tepi alun-alun di bawah sebuah pohon Brahmastana. Rasmi, aku harus mengajarinya cara menunggang kuda. Sebagai pegawai istana, tentu dia harus bisa menunggang kuda. Kau akan mengajarinya di alun-alun ini? Apa kau tidak malu kalau banyak orang lewat melihatnya? Siapa yang bakal berani mentertawakan guruku? Ya, memang tidak semua orang atau sembarang orang akan berani mentertawakannya, Rakuti. Tetapi... siapapun orangnya, kalau berani mentertawakan guruku, dia akan menanggung akibatnya.
Guruku tak pernah pilih-pilih orang kalau hendak memukul. Ya, memang gurumu memang berbahaya. Masih berbahaya, Rakuti. Dia belum bisa ditinggal sendirian di tempat-tempat ramai. Seandainya dibikin ulah, yang akan repot kau juga, Rakuti. Tapi jangan khawatir, aku akan tetap membantu memberinya pengarahan-pengarahan. Ayo Rasmi, kita mencari kuda yang bagus untuk guruku. Mari, aku tahu tempat-tempat mana yang menjual kuda-kuda bagus. Sementara itu, di wismanya, Rawadeng siang itu tengah istirahat minum-minum, dilayani 4 orang dayang-dayangnya. Sebagaimana hak-hak para pengalasan Weneh Suga yang mendapat wisma khusus, berikut 4 orang dayang, 8 orang prajurit jaga, dan 4 orang prajurit pengawal. Maka sikap dan gaya Rawadeng sudah bagaikan seorang raja. Prajurit, kalian jaga yang benar di pintu gapura. Dan kalian prajurit kawal, jangan lengah kalau sewaktu-waktu aku membutuhkan pengawalan kalian untuk berkeliling memeriksa keadaan. Iya, Tuan Rawadeng. Ya, Tuan Rawadeng. Hamba siap menjalankan tugas pengawalan, Tuanku. Bagus. Kalian memang prajurit-prajuritku yang gagah dan setia. Dayang, cepat bawakan aku Tuak Degen. Baik, Tuan Rawadeng. Dan kalian dayang-dayang yang lain, kemari. Dan bawakan minyak ramuan. Badanku pegal-pegal semua. Ayo, pijit aku. Kemari cepat. Baik, Tuan Rawadeng. Dengan pola seorang yang berkuasa, Rawadeng minta semua kata-katanya dituruti. Para prajurit jaga maupun para prajurit pengawal dengan sigap melaksanakan tugas. Para dayang pun tak kalah sigapnya melayani apa yang dititahkan majikannya. Iya, begitu terus. Yang lain kenapa diam saja? Ayo tuangkan aku minuman. Baik, Tuan Rawadeng. Baik. Nikmat sekali Tuak Degen ini. Kenapa berhenti memijit? Ayo pijit terus. Iya. Begitu. Iya. Sampai ke kaki, Tuanku. Iya, semuanya tolong. Seluruh tubuhku, tanganku, juga kaki-kakiku. Baik, Tuanku. Baik. Ayo. Tuanku Rawadeng. Apalagi kamu, apalagi ya? Apa tidak tahu aturan? Apa matamu buta? Bukan sedang istirahat, jangan ganggu aku. Tapi Tuan Rayuyu ingin bertemu, Tuan. Beliau menunggu di pendopo, Tuan. Rayuyu. Ya. Sudah, suruh saja langsung masuk kemari. Cepat. Ya, Tuan. Kau mengganggu saja, Rayuyu. Maafkanlah aku, sobat. Sebetulnya ada yang perlu kusampaikan padamu. Ada apa? Apakah Gusti Prabu memberi tugas pada kita? Bukan. Aku hanya ingin mengatakan bahwa sekarang di alun-alun ada tontonan menarik. Tontonan apa, Rayuyu? Itu orang tua Rakuti. Ayahnya itu, dia sedang berlatih menunggang kuda. Apa yang menarik untuk ditonton? Orang gendeng naik kuda
kuda saja kok ditonton. Justru yang gendeng naik kuda itu yang membuat menarik. Banyak orang tertawa terpingkal-pingkal, lucu, aneh dan ganjil. Oh, iya. Aku jadi ingin melihatnya lah, Yuyu. Aku ingin melihat orang gendeng menunggang kuda. Yuyu, lalu siapa yang melatih dia menunggang kuda? Oh, pasti Rakuti. Dia sendiri yang langsung melatihnya. Rakuti. Orang hutan naik kuda. Ayolah, ayo cepat berpakaian, kita tonton mereka. Ayo. Tapi kita melihatnya dari jauh saja ya. Iya, ayolah. Di sana banyak orang. Ayo, jangan khawatir. Kita tidak mungkin terlihat oleh Rakuti. Iya. Aku berganti pakaian dulu. Berkerumun menyaksikan Wong Agung belajar menunggang kuda. Orang-orang merasa terhibur dengan pertunjukan itu. Adegan itu membuat orang-orang pada tertawa geli. Kadang-kadang mereka memberi tepuk tangan meriah dan sorak-sorai. Lihat itu. Rakuti sudah mencari alang-alang beberapa kali. Tapi orang tuanya masih belum bisa sampai ke atas punggung kuda. Lucu. Naik ke atas punggung kuda saja sudah susah. Apalagi kalau dibawa lari oleh kuda. Pasti dia mati kaget di atas pelana. Salah. Bukan dia naik kuda, malah kuda naik dia. Wah. Tengok. Iya. Dia menggantung di perut kuda. Bisa-bisa terinjak kuda dia. Kasihan juga ya. Tadinya mungkin dia bermaksud naik ke punggung kuda. Iya. Tapi terpleset dan kuda keburu lari. Akhirnya gantung saja di perut kuda. Rakuti berhasil mengejar kuda itu dan menghentikannya. Orang tua itu jatuh tersungkur. Lucu. Seperti berenang di sungai. Bukankah suatu pertunjukan yang menggelikan? Aku tidak yakin kalau Rakuti dan orang tua itu diam saja ditertawakan seperti itu. Iya. Berkali-kali ditertawakan karena berkali-kali pula orang tuanya itu terjatuh dan terpeleset. Ya, ayo. Orang gunung masuk kota, lantas disuruh naik kuda. Mana bisa? Iya, benar. Ya, masih untung kuda itu tidak meringkik berdiri dan melemparkannya. Sepertinya kuda Rakuti yang dipakainya itu. Iya. Kuda itu sudah terlatih, Rayoyo. Nah, coba kalau kuda yang belum benar-benar terlatih. Pasti orang tua itu habis diinjak kuda. Sekarang mereka berboncengan. Orang tuanya duduk di depan, sementara Rakuti duduk memeluk di belakangnya. Tapi kalau tali kekang dipegang si orang tua, bisa lari tidak keruan kuda itu. Bisa nubras-nubras. Malah tambah ramai ya. Ramai dan lucu.
menari itu ya kan? Tapi Rayoyo, sepertinya Rakuti tidak memberikan tali kendali itu pada orang tuanya. Lihat saja, kuda itu masih dikuasainya. Tapi Rawedeng, tengok, si orang tua sekarang berontak ingin memegang tali kendali. Rakuti tetap tidak memberikannya. Wah. Rayoyo, larinya kuda sepertinya semakin kencang saja. Bisa-bisa keduanya jatuh tersungkur. Lihat, awas Rawedeng. Kuda yang ditunggangi Rakuti dan gurunya melintas cepat tak terkendali. Rawedeng hampir saja terlindas kalau saja Rayuyu tak segera mendorongnya ke samping. Siang menjelang sore itu, suasana alun-alun tambah ramai. Semakin banyak orang berdatangan ingin menonton orang aneh menunggang kuda. Memang selama ini belum pernah ada pertunjukan dagelan seperti itu. Orang-orang merasa terhibur, mereka merasa senang. Kuda terus berlari kian kemari tidak karuan. Tali dipegang oleh seorang anak Wong Agung. Orang-orang berteriak sambil berlari takut diterjang kuda. Kadang mereka tertawa karena merasa lucu bercampur senang. Masih juga tali kekang itu dipegang oleh si orang tua aneh itu. Wah. Kuda itu semakin tidak terkendali. Rakuti lompat dari kuda. Iya. Mungkin Rakuti akan menghentikan kuda itu. Lihatlah kau deh. Sekarang dia berdiri menghadang kuda yang ditunggangi si orang tua aneh itu. Wah, betul Rayoyo. Rakuti menghadang kuda itu. Wah, hebat. Kuda itu ditahan. Luar biasa. Benar-benar pertunjukan luar biasa. Wah, lari kuda itu bisa dihentikan. Lihat Rayoyo. Si orang tua aneh itu terjerembab jatuh mencium tanah. Kalian semua bisa diam tidak? Apa kalian harus kupaksa supaya diam? Hah? Aduh, badanku sakit semua, Rakuti. Mukaku kotor oleh debu. Wah, susah sekali menunggang kuda. Tidak ada yang patut ditertawakan. Ayo, kalian semua bubar. Bubar! Siapa saja yang masih terlihat di alun-alun ini akan tahu sendiri akibatnya. Jadi kalian semua mentertawakan aku ya. Sedari tadi kalian tertawa-tawa karena menganggap aku badut. Kurang ajar kalian ini. Kurang ajar. Ayo, pergi kalian. Pergi semua. Pergi. Kenapa masih saja melihat? Bubar ya bubar. Tapi jangan sambil melihatku dan tertawa-tawa. Orang-orang segera pergi menjauh tanpa berani melihat ke belakang lagi. Hati mereka ciut begitu melihat kuda yang dipakai latihan dihantam oleh pukulan Aji Segara Geni. Wong Agung si orang aneh masih marah-marah tidak keruan. Rakuti lantas ditarik oleh Rasemi untuk segera beranjak pergi dari alun-alun. Sementara Wong Agung mengikuti langkah mereka dari belakang sambil masih ngomel tak tentu arah.
kembali berkunjung ke wisma kediaman Rakuti. Wong Agung si orang aneh sudah terlelap tidur karena lelahnya seharian berlatih menunggang kuda. Rakuti dan Rasmi berbincang-bincang di ruang depan pendopo. Rakuti, untuk besok dan selanjutnya lebih baik kau cari dan serahkan saja gurumu itu pada seorang ahli. Untuk belajar menunggang kuda tidak harus kau yang mengajarinya. Kan bisa orang lain yang memang ahli untuk mengajarinya. Rasmi, aku takut guruku cepat tersinggung dan marah. Apalagi jika yang mengajarinya itu tidak sabaran. Iya, benar itu. Tapi kita kan selalu mengawasinya secara tidak langsung. Dan menurutku, terlalu remeh buat seorang pengalasan Winesuka. Kalau hanya mengajari cara menunggang kuda saja harus turun langsung. Maksudku, tidak sesuai pangkat dan kedudukan kita. Apa kata orang nanti kalau seorang pengalasan Winesuka jadi bahan tertawaan orang-orang? Iya. Apa kau bisa mencarikan orangnya untuk mengajari guruku menunggang kuda? Ya, itu serahkan padaku, Rakuti. Semua akan kuatur serapi mungkin. Serapi mungkin, Rakuti. Ada apa, prajurit? Malam-malam datang ke wismaku. Ampun, Tuanku Rakuti. Hamba datang membawa titah Gusti Prabu. Titah Gusti Prabu? Ya, katakanlah. Titah Gusti Prabu, Tuanku Rakuti dan tuan-tuan pengalasan Winesuka lainnya dimohon datang ke istana guna menghadap Gusti Prabu. Baiklah. Sampaikan pada Gusti Prabu. Aku dan beberapa teman pengalasan Winesuka akan segera datang untuk menghadap. Tuanku Rakuti, hamba mohon pamit, Tuan. Iya. Kembalilah dan sampaikan salam hormatku pada Gusti Prabu. Akan hamba sampaikan. Sekali lagi, hamba mohon diri. Ada apa, Rasmi? Malam-malam begini Gusti Prabu memanggil kita. Jelas ada sesuatu yang mendesak. Kalau tidak, mana mungkin waktunya orang istirahat beliau memanggil kita, Rakuti. Apakah soal keramaian di alun-alun siang tadi? Maksudmu, karena kau mengajari gurumu menunggang kuda yang jadi bahan tertawaan orang-orang itu? Iya. Oh, tidak itu, Rakuti. Itu kan soal sepele. Mana mungkin hanya karena itu Gusti Prabu memanggil. Kalau begitu, ayolah. Kita kumpulkan teman-teman pengalasan yang lain. Jangan sampai Gusti Prabu menunggu kita terlalu lama. Ya, mari. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah ada. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Tuanku Rakuti. Ada apa, prajurit? Malam-malam begini ke wismaku. Hamba datang membawa titah Gusti Prabu Jayanegara.
Tuanku Rakuti, bersama tuan-tuan pengalasan Winesuka yang lain, dimohon datang ke istana untuk menghadap Gusti Prabu. Menghadap Gusti Prabu? Iya. Baik. Sampaikan salamku pada Gusti Prabu. Sebentar lagi, aku dan yang lainnya akan segera pergi ke istana. Baik, Tuanku Rakuti. Kalau begitu, hamba mohon diri. Iya, berangkatlah. Rasen, kira-kira ada apa? Hingga Gusti Prabu memanggil kita malam-malam begini. Tentunya ada soal yang mendesak dan perlu dibicarakan. Apakah soal guruku yang tadi siang kuajari menunggang kuda? Mana mungkin soal sepele dibicarakan oleh Gusti Prabu. Kalau begitu, mari kita kumpulkan yang lainnya dan segera berangkat ke istana. Jangan sampai Gusti Prabu menunggu kita terlalu lama. Ya, ayo Rakuti. Rakuti dan Rasemi segera menghubungi teman-teman pengalasan Winesuka yang lain. Panggilan dari istana malam itu memang membuat mereka bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Sepeninggal Rakuti karena memenuhi panggilan dari istana, wisma tempat kediamannya menjadi sepi. Hingga ruang gedung yang tengah bertugas menunggu wisma. Malam berjalan lambat sekali. Rembulan di atas mega-mega tampak terang menyinari bumi Majapahit. Angin datang dan pergi meninggalkan dingin. Dingin sekali malam ini. Kemana Rakuti? Murid gemblong itu. Sepertinya ada siapa-siapa di wisma ini. Karena udara yang dingin malam itu, Wong Agung terjaga dari tidurnya. Dia tak mendapatkan siapapun di sana. Wisma terasa sepi. Dia berjalan-jalan ke sana kemari, memasuki ruang-ruang dan lorong sepanjang wisma. Tiba-tiba matanya tertumbuk pada sosok tubuh seorang gadis. Iya, dialah dayang termuda di Wisma Rakuti. Pucuk dicinta ulang tiba. Kalau tidak salah, dia ini bernama siapa ya? Aku kok lupa. Peduli apa dengan nama? Yang penting dayang itulah yang paling muda dan cantik. Mengapa Tuan datang kemari? Jangan takut, anak manis. Aku cuma mau tahu siapa namamu. Apakah itu tidak boleh? Apakah itu salah? Nama saya. Buat apa Tuan tahu nama saya? Iya, hanya sekedar tahu, bocah manis. Apakah nama yang ada padamu itu cocok sekali dengan wajahmu yang manis, atau mungkin malah nama itu jelek dan perlu diganti agar sesuai dengan wajah rupawanmu? Jangan Tuan, jangan sentuh saya, jangan. Kenapa? Apakah disentuh saja sakit? Sudahlah, tinggalkan tempat ini Tuan. Ini ruang dayang, tidak cocok untuk Tuan. Tinggalkan tempat ini Tuan. Aku tak akan meninggalkan tempat ini sebelum
Aku tahu siapa namamu. Tanyalah pada Tuan Rakuti. Beliau tahu nama hamba. Sudah, Tuan. Saya mohon tinggalkan tempat ini. Aku ingin tahu namamu langsung dari bibirmu yang merekah ayu itu. Ayo, katakanlah namamu. Nama saya Sinduwari, Tuan. Oh, Sinduwari nan cantik jelita. Siapapun pasti mabuk kepayang padamu. Sinar matamu bersinar terang dan jernih, bagaikan bintang timur pagi hari. Tuan, tinggalkan saya sendirian di sini, Tuan. Nanti kalau Tuan Rakuti tahu, saya bisa ditegur dan dimarahi. Sinduwari nan cantik rupanya. Suaramu merdu bagai bulu perindu. Hatiku tertawa. Oh, Sinduwari, jangan usir aku. Jangan. Tuan, pergilah. Tinggalkan saya sendirian, Tuan. Tidak, Sinduwari. Tidak. Mana mungkin aku tega meninggalkanmu sendirian, Mana mungkin aku sampai hati membiarkanmu termenung sendiri dan kedinginan. Jangan, Tuan. Jangan, Tuan. Kasihanilah saya. Saya di sini bekerja pada Tuan Rakuti untuk mencari sesuap nasi, Tuan. Jangan ganggu saya. Oh, jangan takut pada Rakuti. Dia tidak bisa berbuat apa-apa pada aku. Ayolah, Sinduwari, terimalah pelukan hangatku ini. Bukankah malam ini dingin sekali? Sinduwari, gadis paling muda dan paling cantik itu mundur terus. Wong Agung terus mendesaknya sampai akhirnya Sinduwari tak kuasa lagi untuk bergerak. Dia terpepet di sudut ruangan. Wong Agung terus saja mendesaknya. Sinduwari merasa jijik melihat perangai laki-laki tua itu. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Ayolah, Sinduwari, aku tidak akan menyakitimu. Aku malah akan memberi kehangatan padamu. Kita berbagi rasa, Sinduwari. Wanita dan aku laki-laki, kita saling membutuhkan, bukan? Jangan ingkari perasaanmu, Sinduwari. Ayo, mari kita saling berbagi rasa. Jangan, Tuan. Kasihanilah saya. Jangan. Kenapa? Jangan takut. Di Wisma ini tidak ada siapa-siapa. Apa yang perlu ditakutkan? Apa kau anggap aku ini sudah tua? Ayolah, Sinduwari. Begitu kan lebih baik. Kenapa menghindar? Marilah kita lewati malam-malam dingin ini dengan saling berbagi rasa. Kurang ajar. Siapa yang mengintipku dari atas atap itu? Rupanya dia belum tahu siapa Wong Agung. Sinduwari sudah pasrah. Meski merasa jijik, tapi dia tak berdaya. Terpaksa dia melayani kemauan orang tua yang menjijikkan itu. Namun pada saat peristiwa itu akan terjadi, Wong Agung mendengar ada orang menginjak atap hubungan Wisma. Serentak dia hentikan keinginannya dan terus bergerak mengejar sumber suara.
meninggalkan Wisma Rakuti. Di sana dia tidak mendapatkan siapa-siapa. Yang tampak hanya kesunyian yang mencekam dan angin yang mendesir. Aku yakin tadi melihat ada bayangan orang melintas di halaman dan lompatan kaki di atas hubungan ini. Siapa dia? Berani sekali berbuat kurang ajar di kediaman Rakuti. Itu dia. Pasti bayangan hitam yang berkelebat di sana itulah orangnya. Awas kau. Jangan harap bisa lari dari kejaran Wong Agung. Akan ku ringkus kau. Akan ku patahkan lehermu. Iya. Kemanapun kau lari, jangan harap lepas dari tanganku. Akan ku kejar kau sampai ke ujung bumi. Iya. Wong Agung kesal. Dia mengejar bayangan hitam itu secepat mungkin. Tetapi rupanya yang dikejarnya bukanlah orang sembarangan. Maka terjadilah kejar-mengejar di atap-atap hubungan Istana Majapahit. Setan alas, dia menghilang lagi. Kemana larinya tikus keparat itu? Tapi jangan sebut aku Wong Agung kalau tak bisa mengejarmu. Kembali Wong Agung memasang telinga dan matanya. Dia kerahkan seluruh panca inderanya untuk mengetahui di mana bayangan tadi menghilang. Namun lama dia berdiri di atas bubungan, tak juga tampak tanda-tanda di mana bayangan tadi menghilang. Wong Agung kesal, badannya mulai dijalari hawa dingin karena angin yang bertiup. Dia hendak turun untuk kembali ke Wisma Rakuti, namun mendadak Jahanam! Kau mempermainkan aku? Baiklah. Mari kita bermain-main. Mari kita selesaikan permainan kita ini. Kembali dua bayangan itu saling kejar-mengejar di atas hubungan bangunan-bangunan istana. Tak seorang pun prajurit jaga di bawahnya yang tahu bahwa di atas mereka dua tubuh tengah melayang dari satu atap berpindah ke atap lainnya. Gerakannya ringan tak bersuara. Dia hilang lagi. Tapi aku yakin dia berada tak jauh dari sini. Pasti dia merasa akan terkejar sehingga bayangan itu sembunyi. Sepertinya gerak bayangan tadi sudah kenal betul seluk-beluk daerah ini. Dia melompat ke sana kemari, tak mengalami kesulitan. Jelas, dia pasti sudah tahu seluk-beluk Istana Majapahit. Kurang ajar, jahanam, keparat. Hei, jangan lari kau. Jangan lari pengecut. Untuk kesekian kalinya dua bayangan itu saling kejar. Wong Agung semakin memuncak amarahnya. Dikerahkannya seluruh kemampuannya untuk mengejar buruannya itu. Siapa orang itu dan apa maksudnya mengintai wisma kediaman Rakuti? Hingga tiba di suatu tempat, bayangan yang dikejarnya turun melayang ke bawah. Wong Agung tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bagus.
Sekarang dia sudah turun. Akan lebih mudah menangkapnya di bawah. Karena banyak prajurit akan membantu menangkap tikus jelek itu. Wong Agung segera melompat turun mengikuti kemana arah bayangan itu berlari. Ternyata bayangan itu pintar memilih tempat. Dia berlari ke tempat-tempat di mana tak ada prajurit jaga berseliweran. Wong Agung bertambah marah dan kesal, karena berarti dia tak bisa minta bantuan para prajurit jaga untuk menangkap bayangan misterius itu. Wah, dasar tikus tanah. Pintar sekali dia mencari arah pelarian yang tak ada prajurit jaganya. Tapi kemanapun kau berlari, aku tak akan menyerah. Akan ku kejar kau sampai dapat. Bah! Bisa lolos dari cengkramanku tikus tanah. Dia berlari ke arah lorong-lorong istana. Akan ku cegat dia di sebelah sana. Akan ku hadang dia di lorong terdepan. Dia pasti tidak tahu jalan tembus lorong istana itu. Mau kemana kau orang Simping? Dikira aku tak mungkin bisa mengejar. Untung di lorong istana ini sepi daripada prajurit jaga. Kalau tidak, tentu kau sudah tak berkepala lagi. Hei, banyak kau bertopeng. Jelek sekali topeng kayu yang kau pakai itu. Jelek sekali. Barangkali topeng kayu itu sejelek wajahmu. Jangan ikut campur urusanku. Minggir. Jangan ikut campur. Mana bisa aku tidak ikut campur. Jelek-jelek begini, aku sudah jadi pegawai istana. Jadi setiap ada persoalan, aku wajib untuk ikut campur. Wong namanya digaji. Kalau tidak untuk bekerja, ya lantas untuk apa lagi? Aku kan tidak mau makan gaji buta. Sekali lagi, jangan ikut campur urusanku. Minggir. Kau coba-coba menggertak, ya? Tidak mempan orang seperti itu kau gertak, tikus tanah. Lebih baik kau buka saja topeng jelekmu itu dan katakan siapa kau sebenarnya dan apa maumu mengintai Bisma Rakuti. Apa gunanya kau mengetahui jati diriku? Wah, itu penting sekali. Penting untuk aku beritahukan pada Rakuti. Lantas Rakuti melaporkannya pada junjungan kami, Gusti Prabu Jayanegara. Apa hubunganmu dengan Rakuti? Erat sekali. Hubunganku dengan Rakuti sangat erat. Rakuti itu muridku dan juga anakku. Sedangkan aku ini gurunya sekaligus ayahnya. Tahuku, Rakuti itu tidak jelas orang tuanya. Dan tidak jelas pula siapa gurunya. Sekarang kau datang mengaku sebagai guru sekaligus ayahnya. Kau tahu dari mana tentang Rakuti? Pasti kau orang dalam juga. Ayo, mengaku saja. Aku orang dalam atau bukan, apa peduli? Bagus kalau begitu.
Rupanya kau belum pernah merasakan pukulan Aji Segara Geni. Baik, bersiap-siaplah menerima pukulanku. Pertarungan tak dapat dihindarkan lagi. Orang bertopeng kayu itu segera memulai serangan-serangannya. Wong Agung cepat berkelit menghindar sebelum bisa menyiapkan pukulan Aji Segara Geninya. Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.